Beragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak Tribun Pekanbaru.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Tribuner semua, bertemu lagi dengan saya Syarif Dayan selaku jurnalis Tribun Pekanbaru.com. Pada pertemuan kali ini, pada program bertajuk Apa Kisah ini, sebuah program yang menyampaikan banyak hal bermanfaat, berdiskusi seputar hal yang hangat, penting dan menarik yang ada di Riau maupun di kota-kota dan kabupaten lain yang ada di Riau. Rekan Tribuner semua, kali ini sudah hadir di sebelah saya. Beliau adalah Pak Mahyudin selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Saya mengundang beliau memang khususnya Pak Pak Mahyudin untuk berdiskusi mengenai persiapan Riau menyambut musim haji 2023. Kita tahu rekan Tribuner semua bahwa musim haji tahun ini boleh dibilang banyak apa ya Pak ya, tanda kutip gitu kan, apalagi ada ongkos yang naik dan segala macam. Nah, jadi rekan Tribuner supaya lebih jelasnya saya langsung ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Pak Mahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya Pak ya? Ini luar biasa nih Pak Mahyudin. Kayaknya pasti lagi sibuk menyambut persiapan menyambut haji 2023 ya. Insyaallah. Kan Tribuners, kita tahu dapat data dari Kemenak Riau bahwa tahun ini diperkirakan lebih dari 5.000 ya Pak ya. 5.008 jemaah calon jemaah haji dari Riau yang akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2023. Nah, kalau boleh tahu persiapannya dulu Pak Mahyudin, kira-kira seperti apa yang sudah dilakukan sekarang Pak Mahyudin? Oke, baik. Terima kasih. Ya, sebetulnya ini menarik ya. Bicara masalah haji. Ini masalah yang sangat menarik. Kata orang, bicara haji itu bicara yang seksi. Gitu. Semua orang ingin melirik. Nah, karena memang semua umat Islam itu pasti menginginkan untuk menunaikan ibadah haji. Betul. Nah, sementara tempat menunaikan ibadah haji itu cuma satu. Ke Mekah sana ya. Betul. Kalau ada tempatnya dua kan bisa lebih banyak yang berangkat kan. Tapi karena tempatnya satu, nah sehingga harus mempersiapkan diri dan semua orang itu ingin menuju ke sana. Nah, oleh karena itu tentu karena masalah haji ini sangat menarik, itu kami berterima kasih nih diundang Tribun ngobrol dan sekaligus tentu menyampaikan manfaatnya sangat banyak ya, karena bagaimanapun sekarang terutama para jemaah haji. Saya koreksi sedikit, kita sekarang tidak lagi istilahnya calon jemaah haji. Begitu mereka mendaftar, kita anggap itu jemaah haji. Oh, jadi begitu sudah masuk namanya daftar itu sudah menjadi jemaah haji. Artinya dia berangkat ya, artinya supaya mereka siap berangkat. Nah, oleh karena itu tentu tahun 2023 1444 Hijriah. Nah, kita tentu sudah mempersiapkan ya segala sesuatu, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa persiapan haji ini sebetulnya adalah antar negara ya, jadi negara dengan negara. Oleh karena itu tentu yang mempersiapkan lebih banyak itu adalah pemerintah negara Republik Indonesia yang diberikan tugas kepada Kementerian Agama. Nah, walaupun Kementerian Agama diberi tugas utama, tapi sebetulnya yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji itu banyak sekali ya Pak ya. Lebih dari 9 kementerian.
Lebih dari Lebih 9 dari 9 kementerian. kementerian. Jadi di dalamnya Menarik ada, sekali ini. ada Mungkin banyak yang belum memahami ini. yang memahami. Iya. Cuman Kementerian Agama leading sektornya Oke. ya, leading sektornya. Jadi ada Kementerian Perhubungan nanti terkait dengan pesawat ya. Iya, iya. Nah, iya. mungkin imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Untuk paspornya. ada paspor. Iya. Oh, ternyata Iya, banyak sekali. banyak sekali ya. Iya. Belum lagi Menteri Luar Negeri ya, Menteri Luar Negeri ya. Tentu karena kita akan ke negara orang, ya. Iya, betul. Nah, dan lain-lain ya. Betul. Saya kira banyak sekali. Nah, belum lagi mungkin ya pihak-pihak lain yang mungkin juga terlibat ya. Ya, katakan umpamanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Iya, iya. Itu kan di luar Iya. Kementerian Agama. Iya. Nah, dia punya uang yang luar biasa dari jemaah yang dikelola, nah, sehingga itu dipakai untuk memberangkatkan jemaah haji. Nah, oleh karena itu tentu kita, karena sudah dipersiapkan di tingkat nasional, kita di provinsi Ya. adalah mempersiapkan untuk jemaah haji yang ada di Provinsi Riau. Oke. Yang ada di Provinsi Riau saja ya, Pak? Ya, yang ada di Provinsi Riau untuk diketahui oleh para pemirsa sekalian bahwa kita sudah tahun kedua ya kemarin, Oke. 2019, Iya. kita sudah memberangkatkan jemaah haji Riau melalui embarkasi haji antara. 2020, 2021 Ya. karena COVID Kita tidak memberangkatkan. Tapi sebelum jauh mau memotong Iya. mungkin Pak Muhyiddin bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan Hah? embarkasi antara. Oh iya, betul. Jadi embarkasi antara ini adalah embarkasi yang semua proses keberangkatannya itu dilaksanakan di embarkasi antara. Jadi kalau umpamanya saya contohkan dulu, kita sebelum embarkasi antara, Iya. itu jemaah berangkat dari sini masuk ke Batam, Iya. diasramakan di Batam. Iya. Ketika mau berangkat ke Saudi, Iya. di situlah diperiksa semuanya. Paspornya diperiksa, iya. semuanya diperiksa, Iya, barang-barangnya iya, diperiksa oke. di Batam. Iya. Karena kita belum embarkasi antara. Oke. Nah, ketika embarkasi sekarang, antara, perbedaannya di mana, Pak? yang ada di Batam tadi Iya. dipindahkan semua ke sini. Jadi X-ray-nya ada di sini. Jadi kita paspor- cuma kita nggak perlu berangkat nggak ke Batam. perlu lagi berangkat ke Batam, tapi tetap. transit saja. Oke. Transit saja. Kalau dulu diasramakan. Iya. Kalau sekarang periksa semua di sini, paspornya Clear. diperiksa di sini, Nah. dicop di sini, Heeh. X-ray-nya, barang-barangnya diperiksa di sini dan semua diperiksa di sini, masuk pesawat sampai di Batam tidak perlu diasramakan lagi. Transit, langsung Transit. berangkat lagi. Pesawatnya umpamanya Lion pindah ke pesawat Yang Saudi. Saudi. Nah, itu aja bedanya. Jadi kalau dulu tidak, Ya. kita angkat ke sana, masuk asrama, baru diperiksa lagi, baru masuk ke pesawat Ini Saudi. berarti lebih cepat prosesnya. Lebih cepat. Pak. Oke. Nah, cuman ada transitnya. Kalau dulu tidak ada transit ya. Ya, ya. Berangkat ke Batam, masuk asrama, Ya. istirahat semalam, besok baru berangkat. Nah, Sekarang tidak lagi tidak, langsung ya, langsung Pak? di sini dilaksanakan semua. Itu bedanya. Nah, cerita tadi. Oke Pak, lanjut tadi. Ya. Sekitar kita tadi Bapak bilang sekitar 5.000 lebih Iya. ya. 5.000 lebih. 8. Sejauh ini prosesnya seperti apa dan Ya. kita tahu bahwa kemarin ada ramai nih wacana tentang ongkos naik haji yang naik. Dan Iya. pasti ada hubungannya ini. Mungkin bisa cerita sedikit. Oh, Oke, baik. Sebelum sampai ke ongkos ke biaya penyelenggaraan ibadah haji ya, saya ingin menjelaskan sedikit tadi persiapan kita. Alhamdulillah karena kita embarkasi haji antara, Ya. itu kan SKM embarkasi haji antara itu kan di SK akan menteri setiap tahun ya. Ketika kita berangkat dan ini sudah diusulkan. Yang mengusulkan itu adalah kepala staf penyelenggaraan haji provinsi itu Pak Gubernur. Sudah beliau sampaikan dan kita diantar ke Jakarta kemarin. Nah, nanti di SK-kan bahwa Riau masih meneruskan embarkasi haji antara. Nah, jadi ini sedang proses. Sedang proses, Satu ya. persiapan. Ya. Dan persiapan itu tentu di dalamnya, di dalam surat itu dibunyikan apa yang
dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Riau. Karena satu di antara dampak daripada Embarkasi Sejahtera adalah pemerintah Provinsi Riau siap menyiapkan anggaran penerbangan dari sini ke Batam. Iya. Wajib ada di APBD mereka kalau memang Embarkasi Sejahtera. Alhamdulillah itu sudah ada. Sudah ada dan itu sudah disampaikan ke pusat. Nah, itu persiapan pertama yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua, kita kemarin diperintahkan oleh Kementerian Agama Pusat melakukan verifikasi jemaah yang akan berangkat tahun ini. Wah, ini menarik. Nah, jadi dia umpamanya 5.008 tadi akan berangkat nih, disuruh verifikasi mana kira-kira di antara itu yang mungkin tidak akan berangkat. Wah, nah, berarti ini ada kategorinya ya, Pak? Iya, yang ada mungkin kategori yang mungkin tidak akan berangkat. Tapi rasanya gini, Pak, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, kita lihat yang satu. Oke. Rekan Tribuners, setelah jeda tadi sejenak obrolan yang makin seru dan hangat ini, kita lanjutkan kembali. Tadi Pak Mahyudin, Bapak bercerita ada kriteria yang verifikasi, dalam verifikasi siapa aja yang berangkat itu ada kriterianya tentunya. Mungkin Pak Mahyudin bisa cerita. Jadi siapa aja mungkin biar rekan Tribuners pemirsa biar paham. Bahwa ini sebetulnya bukan kriteria tapi jemaah yang akan berangkat tahun ini kita pastikan apakah mereka betul akan berangkat atau tidak. Karena dari data yang kita dapatkan, pengalaman sebelumnya, itu kan jemaah yang sudah kita plot untuk berangkat tahun ini, perkiraan porsinya masuk, itu ada saja kadang yang batal, sudah meninggal, mungkin juga sudah sakit permanen dan lain sebagainya. Makanya kita data itu, kita dapatkan data itu, makanya supaya nanti ketika kita sampaikan data ke pusat, memastikan jemaah yang berangkat tahun ini langsung itu dikeluarkan gitu. Kan sudah meninggal, nggak mungkin lagi kita panggil. Nah, itu yang kita sebut dengan verifikasi awal. Dan itu perintah dari pusat untuk semua provinsi. Untuk semua provinsi ya? Semua provinsi. Kita ada angka 150 sekian ya. Riau yang sudah kita dapatkan ternyata ada yang sudah meninggal, ada yang sakit. Oh, yang tahun ini itu sudah diverifikasi. Sudah 150-an. Iya. Jemaah haji yang batal berangkat ya, Pak ya? Sebetulnya bukan batal, 153 ya. Yang tidak akan berangkat karena memang ada alasan tertentu. Ada yang meninggal, ada yang sakit permanen. Itu kita diperintahkan. Nah, kita kan dulu diperintahkan. Nah, sehingga kita perintahkan juga ke kawan-kawan di kabupaten kota. Nah, karena yang dekat dengan jemaah kan kabupaten kota. Nah, dia mungkin berkunjung ke rumah yang bersangkutan atau bagaimana caranya lah dia mendapatkan data dari para jemaah bahwa orang tua saya sudah meninggal. Atau ada yang membuat ada sesuatu hal yang membuat dia tidak berangkat. Jadi itu sudah kita data 153 yang kita tahun ini ya. Iya, tahun ini Riau itu sudah kita data kirim ke pusat.
Nah, sehingga nanti ketika jemaah sebentar lagi nih jemaah akan keluarkan 5.008 riau tadi, ZAP dikeluarkan 5.008 ya Pak ya? iya, begitu dikeluarkan 5.008, yang 153 ini nggak keluar lagi dia. Oh, oke. Berarti otomatis iya. kuota itu tetap 5.008 Iya. atau akan dikurangi dengan Tidak, 5.008. Artinya akan ada Tetap. penambahan. Iya, orang lain 105. yang di bawahnya naik terus kayak Oh. naik aja dia. Jadi itu. Jadi tidak- gimana itu? Mungkin Bapak bisa menceritakan detailnya. Hah? Maksudnya naik lagi itu gimana Pak? Ya, jadi artinya kalau umpamanya sekarang yang berangkat itu katakanlah ya, tapi nomor porsinya kita kan tidak tahu ya nomor Ya, berapa ya. sekarang, tapi taruhlah nomor 1 sampai 5.008. Ya. Nah, ketika umpamanya nomor 3 keluar, itu 5.009 naik dia. Gitu lagi kira-kira. Nah, keluar pula umpamanya nomor 6 gitu kan. 5.009, 5.010 naik lagi. Ya, gitu seterusnya. Jadi dia tidak ada yang dirugikan. Artinya jumlah yang berangkat tetap Tetap 5.008. 5.008. Ya, 5.008. Ini berarti bisa maju ya Pak. Kesempatan bagi Iya. yang sebelumnya bisa lebih cepat. Bisa cepat, tapi cepatnya kan sedikit. Cuma 153. Tadi kan? Oke. Jadi 153 di bawahnya naik dia. Naik ke atas dia. Ya. Ikut Tapi dia tahun ini. jadi makin menarik nih Pak. Kita malah belum berbicara masalah ongkos nih ya Pak. Iya, Biaya iya. keberangkatan aja. Iya. Ya. Nah, dari 508 itu Pak, Nah, itu apakah semua dari seluruh kabupaten kota? Apakah memang kabupaten kota itu ada porsi masing-masing iya. atau seperti apa Pak? Ya, jadi 5.008 ya, Ya. 508. Jadi 5.008. itu diambil datanya dari yang mendaftar tahun berapa ya? Katakanlah tahun 10 misalnya atau apa? 2010 mungkin sudah berangkat. Oh, ya. sudah 2000. Mungkin 2011, 2012, 13 Oke. lah kira-kira Ya. seperti itu. Nah, diambillah data yang berangkat itu dipotong zap Ya. 5.000 Oke, 5.008 tadi. ya. Nah, itu yang berangkat tahun ini. Oke. Nah, ketika ditarik data itu, berapa yang tertarik dalam dalam lingkup itu Kampar? Berapa yang diambilnya Pekanbaru? Itu sudah ada di dalam itu. Itu di mana? Nah. Bercerita kuota ini menarik Iya. banget. Kan kita mungkin banyak masyarakat yang Iya. tahu, mohon maaf ya Pak. mungkin, Ah. Wah Kampar sekian, Iya. Kohil sekian, Iya. Pekanbaru sekian. Iya. Apakah memang ada kuota itu atau seperti apa? Seperti Iya, tadi jadi yang itu Bapak tarikan? kota kita kota provinsi ya. Oke. Ketika kita bicara 5.008, di dalam 5.008 Itu kita bukan bercerita kabupaten kota ya Pak? bukan kabupaten kota. Kita bicara provinsi. Ya. Nah, di 5.008 itu berapa jemaah Kampar yang ada di dalam itu? Dalam rentang itu ya? Iya, iya. Berapa? Ada tentang 5.008 ya? Berapa yang ada Pekanbaru? Berapa Iya. yang ada Rokan Hulu? Berapa yang ada Rokan Dumai, Hulu dan seterusnya. segala macam. Jumlahnya 5.008. Oke. Nah, itulah kira-kira. Sehingga kalau kita melihat, ya artinya sudah dibuat sistem yang sedemikian rupa. Sehingga kalau kita bicara sekarang, ada jemaah ada yang dirugikan? Tidak ada lagi. Insya Allah tidak ada yang dirugikan. Jadi kalau umpamanya diantri, ya urut kacang, ya tetap antrinya seperti itu. Tidak bisa motong gitu. Enggak bisa ya Pak? Tidak bisa motong sama sekali. Ya, Jadi memang angka 5.008 itu memang sudah ada sistem. Sistem. Dari situ tertera misalnya nomor bisa jadi berarti nomor 1 Pekanbaru, nomor 2 Iya. Kampar, nomor 3 ini betul. Pekanbaru lagi. Kita Betul. nggak tahu ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa. Jadi artinya bukan masalah Iya. karena Pekanbaru kuotanya kok Pekanbaru besar sekali sih Banyak, kuotanya. iya. Kan? Padahal Kok yang tidak. kabupaten lain kok kecil? Tidak Ya, seperti itu tidak, ya Pak. karena memang selama ini ya jemaah terbanyak itu memang Pekanbaru ya. Oh. Karena Pekanbaru artinya yang mendaftar juga mereka paling banyak. Ya. Nah, saya kira mungkin wajar ya karena memang ekonomi Pekanbaru tentu berbeda dengan ekonomi yang ada di tempat lain. Ya, artinya pendapatannya Ya, juga jadi pendapatannya mungkin lebih daripada yang lain, Nah. sehingga yang mendaftar banyak, Daftar lebih berangkat juga banyak, banyak gitu. ya, kan. ya, otomatis tentu kuotanya juga akan jadi Iya, lebih banyak. Nah, betul, kembali betul. setelah berbicara masalah urutan tadi, kita sudah rekan Bunda sudah mulai paham ya. Ini yang soal BPIH. iya, ini Penyelenggara benar haji. benar. Ini Nah, ini yang menarik ini sekarang yang nih. paling Iya. paling seru ini. Kok Yang naik paling seru sih? ya. Kok naik sih? Iya, Terus iya. kok katanya ada subsidi? Apa sih Iya, maksudnya? betul, Saya betul. tetap nambah juga. Iya. Ini mungkin Pak Mahyudin bisa cerita. Jadi terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji ya, itu ada beberapa istilah. Pertama biaya penyelenggaraan ibadah haji. BPIH itu ya Pak ya. BPIH itu adalah biaya yang digunakan oleh jemaah ya, masing-masing jemaah itu untuk penyelenggaraan satu musim haji.
Oke. Itu yang pertama ya, semuanya. Jadi mulai dari berangkat sini sampai biaya pesawat, sampai biaya hotel, sampai biaya makan, sampai biaya masair, itu satu orang jemaah Sampai pulang ke sampai rumah pulang kembali, Oke. itu namanya biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian yang kedua ada namanya BP, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang itu semuanya dibiayai atau dibayarkan oleh jemaah. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan optimalisasi. Jadi optimalisasi itu biaya haji yang selama ini terkumpul, yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, Ya. itu dikelola, diinvestasikan, hasilnya diberikan kembali kepada jemaah. Itu yang disebut dengan optimalisasi. Jadi biaya haji itu kalau kemarin kita dengar ada usul, usul ya. Ini seru deh. usul biaya penyelenggaraan haji kemarin 69 juta. Oke. Ya. 69 juta. 800 sekian ya. Itu usul kemarin. Nah, sesungguhnya satu orang jemaah itu sebetulnya ketika itu diusulkan 98 juta. Jadi satu orang jemaah yang berangkat yang diusulkan kemarin 98 juta 800 sekian. Satu orang ya. Biayanya sebetulnya ya Pak berarti. Iya, biaya sebetulnya. Biaya sebetulnya 98,8 juta per satu jemaah. Per satu jemaah. Oke. Itu yang diusulkan oleh Kementerian Agama kemarin rapat dengan Komisi 8. Ini usul ya. Ini sangat menarik sekali nih rekan penjelasan yang luar biasa ini. Nah, dari 98,8 juta sekian, berapa biaya itu dibiayai oleh jemaah? Berapa dari optimalisasi tadi? Optimalisasi tadi yang dijadikan dana haji yang dikelola tadi terkumpul banyak ini, dijadikan investasi, hasilnya diberikan kepada jemaah. Nah, sehingga dari 98,8 juta itu Kementerian Agama kemarin mengusulkan 69 juta dibiayai oleh jemaah. Usul ya? 69,8 usulan ya Pak. Usulan. Oke. Nah, kemudian sisanya sisanya berarti sekitar 30 kurang ya. Ya, sisanya itu baru dari optimalisasi. Yang tadi investasi. Itu usul. Tapi ternyata ketika sudah dibahas kemarin, karena Komisi 8 kan dibawa ke Mekah sana. Betul. Melihat berapa biaya hotel, berapa biaya makan. Ternyata mereka berhasil negosiasi dan segala macam. Nah, kita kan bisa juga nih kalau hotel umpamanya harganya 1 juta bisa tidak 9,5. Betul. Kalau 800 kita minta diskon lah ibaratnya ya. Kita teman-teman yang ada ke sana, tim yang ada ke sana, termasuk Komisi 8 juga meninjau. Alhamdulillah biaya haji itu bisa turun. Jadi bukan naik. Ini sekali lagi saya katakan bisa turun. Kenapa kami katakan turun? Tadi itu 98.800.000. Ya. Ketika dibahas dengan Komisi 8 DPR kemarin, Panja yang ada di Kementerian Agama, Panja yang ada di DPR Komisi 8, bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji, dari 98.800.000 menjadi 90 juta sekian. 90 juta sekian. Jadi udah diskon 8 juta. Ada turun 8 juta. Jadi kalau ada orang menyatakan bahwa biaya haji naik, sekarang turun ini. Jadi per orang yang akan berangkat 98, 800 menjadi 90 sekarang. 90 juta. Nah, 90 juta. Nah, terus kemudian masalah kita anggaplah biaya dari optimalisasi itu angkanya tetap berubah. Jadi ketika apa namanya jemaah ketika biaya sudah diturunkan 8 juta. Nah, tadi ada usulan 69. Nah, sekarang jemaah tinggal membayar 48 juta 800-an. Artinya sudahlah tadi semua secara umum sudah 8 turun menjadi 90. Kemudian 69 sekian yang diusulkan menjadi juga 49. Artinya turun juga. Turun juga. Ini sebetulnya penjelasannya yang paling penting karena mungkin banyak yang wah ini tapi sebelum menjelaskan lebih lanjut kita lihat yang satu ini.
Oke rekan Tribuner, setelah jeda obrolan yang semakin menarik ini, saya lanjutkan kembali Pak Mahyudin tadi berbicara masalah ongkos yang mohon maaf satu sisi bilang naik. Tapi ternyata Pak Mahyudin menjelaskan bahwa turun. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Gimana Jadi, Pak Mahyudin? saya ulang sekali lagi ya supaya lebih jelas ya. Mana tahu tadi ada yang baru datang ya. Jadi biaya haji untuk satu orang jemaah kemarin diusulkan 98.800.000-an ya. Nah, kemudian setelah dibicarakan lagi dengan Komisi 8, BPKH, itu satu orang jemaah menjadi turun dari 98.800.000 menjadi 90 juta sekian. Artinya ada 8 jutaan turun ya. Nah, turun sehingga 8 jutaan. Itu baru turun pertama tuh ya. Turun pertama. Nah, kemudian itu untuk biaya keseluruhan ya. Nah, kemudian biaya yang kemarin diusulkan 69 juta sekian yang harus dibayar oleh jemaah, yang dibayar langsung nih oleh jemaah. Yang seharusnya tahun ini yang harusnya berangkat bayar 69 sekarang menjadi juga turun 49 juta 800 sekian. Jadi ada juga penurunan yang sangat luar biasa. Jadi dua-duanya turun. Jadi kalau ada jemaah bilang biaya haji naik, saya tidak sependapat. Memang turun sesungguhnya. Nah, turun sesungguhnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, kita bandingkan dengan tahun lalu, itu memang jemaah hanya membayar 39 juta. Tahun ini menjadi 49. 49. Memang kalau di situ. Tahun lalu. Nah, itu sebetulnya posisinya adalah karena optimalisasi itu tahun kemarin lebih besar. Kalau biaya hajinya segitu juga. Jadi tahun lalu itu 98 juga. Cuman optimalisasinya lebih besar, 70% optimalisasi. Kemudian 30% dibayar jemaah. Sekarang optimalisasinya berkurang. Hampir bersamaan. Jadi hampir bersamaan antara yang dibayar jemaah dengan optimalisasi. Nah, saya perlu jelaskan kenapa optimalisasi itu dihemat sekarang ini. Nah, kenapa dihemat? Karena kalau tidak dihemat, uang yang sudah dikelola BPKH ini, investasinya luar biasa, tidak kita hemat, itu dikhawatirkan. Yang dirugikan adalah jemaah-jemaah yang berangkat tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena optimalisasi yang tadi dilaksanakan, dana optimalisasi yang habis. Artinya tidak yang lain tidak akan kebagian ya. Jadi bisa saja tahun depan, biaya haji 98, dia bayar 90 itu bayar gitu. Nah, tahun 2020, misalnya tahun berapa? 2028, 2029. Artinya sebetulnya biaya haji yang sebenarnya adalah yang 98 itu ya? Ya, 98 tahun kemarin. Sekarang turunkan jadi 90. Itulah biaya sesungguhnya. Cuma ada biaya optimalisasi yang dibiayai oleh jemaah sendiri dan hasil optimalisasi yang diberikan kepada jamaah. Kalau kita bilang bahasa umumnya adalah semacam subsidi lah subsidi. Disitulah yang membuatnya. Ini kan kasihan jemaah yang berikutnya. Jadi kalau ada jemaah-jemaah yang berangkat 2024, 2025, 2026, apalagi 2028, itu dikhawatirkan mereka tidak dapat lagi optimalisasi. Makanya diansur penghematan ini. Ya, penghematan. Jadi kalau umpamanya sekarang dibantu 10 juta, umpamanya ya sudah, sekarang bantu 5 juta saja. Supaya habis. Disitulah sebetulnya persepsi yang sebenarnya gitu ya Pak ya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti bukan biayanya naik, tapi karena ada hal-hal biaya dari tahun sebelumnya. Memang kalau perbandingan total pasti berbeda. Naik, tapi kalau dari harga yang sebenarnya justru malah turun. Cuma subsidinya yang dikurangi. Luar biasa. Artinya harusnya jemaah harus tahu itu, apalagi yang akan berangkat 2024, 2025. Ya, semoga ini bisa sampai dirugikan menjadi semacam masukan yang luar biasa. Tambah satu lagi nih. Apa tuh Pak? Tambah satu lagi. Sesungguhnya ada istilah istitoah ya.
Istiqomah itu sanggup melaksanakan ibadah haji. Sanggup di situ artinya dia bisa menyiapkan biaya berapapun yang disiapkan. Nah, jadi kalau istiqomahnya sebetulnya dia harus sanggup bayar 90 juta tadi. Iya, iya, itu harga yang sebenarnya. Ya, sebenarnya. Jadi saya umpamanya kalau tidak sanggup 9 juta berarti saya belum istiqomah. Nah, sehingga yang kedua, ya jemaah itu sebetulnya 90 juta kalau dia memang istiqomah. Kalau tidak sampai 90 juta uangnya, berarti tidak istiqomah dia. Iya, iya. Nah, ya, tapi oke lah, itu istiqomah. Nah, sehingga walaupun dia istiqomahnya tidak 90 tapi dibantu. Karena ada biaya optimalisasi. Ya itu uang dia juga. Ya, uang dia yang sudah terkumpul sekian 10 lama tahun, ya kemudian menjamin apa diinvestasikan, hasilnya dikembalikan. Tapi kalau kita bandingkan investasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dengan dititip di bank 25 juta kan? Itu tidak sampai segitu. Saya pernah bincang dengan bank kalau umpamanya 10 tahun berapa? Ya tidak sampai 15 juta. Artinya ini subsidinya luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, tapi berbicara tadi berbicara ongkos. Kemudian berbicara waktu. Sebenarnya berapa sih daftar haji kita itu daftar tunggunya? Karena selain masalah persoalan haji kan kadang-kadang masyarakat tahunya selain biaya daftar tunggu, Pak. Nah, ini yang selalu yang selalu didengungkan memang. Jadi ini yang belum ada solusi sampai hari ini daftar tunggu ini. Daftar tunggu ini. Karena memang sistem yang ada di kita yang disebut dengan Siskohat, sistem komputerisasi haji terpadu, itu mewajibkan bahwa jemaah haji itu harus siapa yang dulu daftar dulu berangkat. Jadi urutnya pun urut kacang. Urut kacang. Siapa yang masuk pertama ya dia yang berangkat duluan. Jadi tidak boleh diisi oleh orang yang mendaftar belakangan. Jadi oleh karena itu kalau umpamanya sekarang yang akan berangkat 5.008 tadi, ya itulah 5.008. Tidak bisa orang yang 5.000 urutan 5.009 berangkat. Kecuali ada yang mundur maju dan itulah kesempatan. Nah, ini jadi menarik juga nih. Ada tiba-tiba saya terpikir, Pak. Nah, terkait urut kacang nih, naik. Kan kadang-kadang ada jemaah haji sudah daftar nih. Tahu-tahu karena ada sesuatu hal, dia mungkin tidak bisa berangkat tahun itu. Oh, gitu. Nah, itu urut kacangnya apakah akan berangkat tahun depan atau kapan, atau apakah dia urut lagi dari bawah lagi? Seperti apa, Pak? Jadi kita lihat dulu ya, dia tidak berangkat itu seperti apa. Kalau dia tidak bisa berangkat, umpamanya karena tidak cukup uang, kemudian mungkin saja ada faktor lain, sakit, umpamanya dia bisa berangkat. Itu yang perlu saya sampaikan, jangan sampai uangnya ditarik gitu, diambil. Nah, kalau dia ambil uangnya, itu berarti dia antri lagi ke belakang, 25 ke nol lagi berarti. 25 tahun tadi. Tapi kalau umpamanya dia tidak ambil uangnya, dia umpamanya tidak bisa berangkat tahun ini, uangnya tidak diambil, otomatis dia masuk daftar tunggu tahun depan. Jadi itu. Jadi misalnya saya nih tidak berangkat, misalnya gitu. Kemudian mungkin kan ada keperluan nih. Saya ambil uangnya. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Pak. Tapi urutan saya jadi tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ini mungkin menarik kan Tribuners, mungkin bisa jadi masukan ya bahwa. Tapi kalau misalnya, saya batal tahun ini karena mungkin saya sakit atau karena saya belum ada uang lagi untuk nambah. Berarti urutan saya tetap hanya digeser tahun berikutnya. Tahun depan ya. Iya, depan. Karena porsinya kan porsi tinggi itu. Soalnya tahun depan akan dipanggil lagi. Dipanggil lagi tahun depan, tidak juga bisa berangkat, mundur lagi ke tahun belakang. Artinya mundurnya hanya setahun. Tidak kembali ke ini ya, Pak ya. Tidak ke asal. Ke nol. Dengan catatan tidak diambil uangnya ya. Nah, kecuali ada jemaah ini yang tidak diambil yang 25 juta yang mengambil porsi. Kalau umpamanya tahun 2020 kan jemaah sudah banyak nih yang melakukan pembayaran lunas dari 25 juta, kemudian dia nambah 8 juta. Nah, ketika 8 juta itu ditarik, tidak ada masalah. Jadi yang penjualan awal itu ya, Pak. Awal bisa menjadi pemahaman ya bahwa
Jadi kalau saya ambil karena keperluan, loh kok saya jadi nol lagi kan? ya, kalau 25 juta nggak bisa, harus nol lagi antri di awal. Karena itu biaya penyetoran Biaya awal ya. penyetoran awal dan itu sudah dikelola dan apa namanya, itulah yang menyebabkan dia dapat nomor porsi. Ya. Tapi kalau yang setoran tahun berjalan, pelunasan tahun 2020, kemudian jemaah tidak bisa berangkat, kalau ditariknya tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Tapi nanti ketika tahun berjalan dia masukkan lagi gitu. Nah, Terkait masalah antrian yang cukup panjang, kita tahu 25 tahun itu Ya. kan nggak ini. Ya. Mungkin Pak Mahyudin bisa memberikan tips atau apa nih Pak? Oh iya. Untuk Iya, ya. baik. Aduh tiba-tiba mau daftar begitu dengan berapa tahun? 25. Aduh umur saya udah sekian dah kadang-kadang kan itu. Ya, betul. Jadi untuk antri ini ya memang tidak ada apa namanya, Tidak ada jalan keluar. kompromi ya. Tidak ada kompromi ya. Ketika kita mendaftar hari ini ya antri 25 tahun. Ya. Nah, tapi perlu disadari bahwa pertama kita masih 25 tahun ya Riau ya. Ada daerah lain seperti Makassar itu sudah 40 tahun. 40 Mereka tahun. 40 tahun. Mendaftar hari ini 40 tahun yang akan datang baru berangkat. Tapi saya perlu sampaikan. Saya kebetulan kemarin punya tetangga. Ketika dia mendaftar haji, kemudian dia dapat nomor porsi, lapor ke kita. Waktu itu berangkatnya masih 15 tahun. 15 tahun. Saya sampaikan, dia mau dipercepat. Lalu saya sampaikan, Pak, tidak bisa dipercepat. Saya sendiri yang mendaftar 2010, saya baru bisa berangkat 2018. Saya sendiri, nggak bisa dimajukan. 8 tahun. 8 tahun saya antri waktu itu. Saya sampaikan ke dia, tapi umur kami katanya kan, umur kami katanya kan, emang udah tua. Jadi umur kami katanya, sekarang Bapak sudah daftar, sudah dapat nomor porsi, itu artinya Bapak sudah niat naik haji. Kalau umur pendek, saya yakin Allah sudah mencatat bahwa Bapak sudah niat pergi haji. Saya kira sudah tidak ada masalah. Ternyata betul, dua-duanya suami istri tidak bisa berangkat. Jadi berangkat haji sudah meninggal gitu. Nah, sehingga dengan demikian apa yang saya sampaikan dulu, itu saya yakin dia sudah niat haji, sudah bayar segala macam. Allah yang Maha tahu ya. Nah, saya yakin dia sudah dicatat sebagai orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian yang kedua, ya kita sebetulnya berusaha terus ya. Bagaimana supaya porsi ini lebih pendek, lebih pendek ya, 25 tahun menjadi 24, 24 jadi 23. Pokoknya bagaimana caranya berkurang lah ya Pak. Itu pernah ya usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, ketika itu Pak Presiden langsung datang ke Arab Saudi. Alhamdulillah ketika itu mendapatkan, saya lupa tahun berapa, 10.000 porsi tambahan. Nah, ketika 1.000 porsi tambahan, tentu antri semakin pendek. Nah, itu yang sudah dilakukan. Sudah dilakukan pemerintah. Kemudian yang kedua, yang kita coba lakukan juga, dulu jemaah ini kan dia tidak sanggup sebetulnya ngambil porsi yang 25 juta itu. Tapi dia minta darah talangan ke bank. Nah, di bank nanti dia dipinjam oleh bank 25 juta, kemudian dicicil tiap bulan. Nah, itu yang kita stop. Tidak boleh lagi. Nah, sehingga orang-orang yang ingin mengambil nomor porsi haji, itu betul-betul orang yang sudah punya kemampuan dan punya uang 25 juta, tidak dana talangan. Nah, sehingga kalau sekarang para pendengar, kalau ada umpamanya orang yang mendengar itu di bank itu ada dana talangan, sampaikan ke kami. Insya Allah kita akan sampaikan ke teman-teman di pusat bahwa itu bank akan menjadi bank. Ada catatannya ada catatan karena memang tidak boleh ya Pak. Tidak boleh. Nah, itu dalam rangka mengurangi antrian juga. Nah, sehingga orang-orang yang antri itu betul-betul orang yang sudah punya niat, betul ya, niat dan mampu ada uang 25 juta. Nah, tadi Bapak bercerita tentang Pak Tadang, apa namanya, antrian, faktor umur. Kadang-kadang ya jujur aja kita banyak yang setelah usia sekian baru daftar. Sementara dengan daftar tunggu usia misalnya usia 40 baru teringat, saya daftar. Wah, ini 65 baru 65 mungkin ya. Nah, apakah terus kemudian saya dengar ada moto pelaksanaan haji tentang haji ramah lansia. Ada kaitannya nggak? Ya, alhamdulillah ya, Bapak Menteri
sekarang punya inovasi yang luar biasa ya. Nah, karena memang tahun ini jemaah haji lansia kita lumayan ya, data yang sudah dirilis itu cukup banyak ya. Data jemaah haji lansia kita, kalau saya tidak salah Riau itu ada sekitar 1.500-an dari 5.000 itu yang lansia, nyatanya umur 60 sampai seterusnya ya. Nah, sehingga dengan demikian tentu ya kalau Riau segitu ya provinsi lain tentu juga lebih banyak ya. Nah, seperti Jawa Timur itu jemaahnya lebih banyak dari kita ya. Nah, tentu lansianya lebih banyak. Sehingga alhamdulillah tahun ini Bapak Menteri memprogramkan apa namanya disebut dengan haji ramah lansia. Haji ramah lansia. Itu maksudnya adalah bagaimana supaya para petugas kita, petugas haji. Nah, saya juga perlu jelaskan ini petugas-petugas haji sekarang sudah direkrut ini. Nah, kita baru saja merekrut kemarin, alhamdulillah sudah ada petugas haji kita, baik petugas haji yang akan menyertai jemaah yang disebut dengan panitia penyelenggara ibadah haji kloter atau panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi itu sudah direkrut. Nah, sehingga Pak Menteri berkeinginan bagaimana supaya para petugas haji ini betul-betul ramah kepada lansia. Terutama lansia. Jadi kalau ada lansia namanya lebih utamakan daripada yang muda-muda. Karena jadi kalau banyak hal ya Pak. Ya, berbanyak hal. Jadi kalau umpamanya jemaah yang umur 40, 30 yang berangkat, saya kira dia sudah luar biasa ya. Luar biasa. Kalau yang di atas 70, di atas 70. Kemarin kita ketika rapat dengan Pak Menteri itu dirilis. Ternyata ada yang 90, ada yang 100 malah. Ada yang sampai usia segitu. Ada 90-an. Jadi alhamdulillah ya, ini yang akan diperhatikan dan ini titipan betul oleh Pak Menteri supaya jemaah-jemaah yang lansia ini menjadi perhatian, titik perhatian para petugas sehingga mereka betul-betul bisa dilayani secara maksimal khusus. Kalau dulu itu ada tanda itu ya, kalau dulu ada tanda gelangnya merah. Apa itu berarti lansia. Tapi sekarang alhamdulillah kawan-kawan kesehatan, karena petugas kita kan nanti ada 2 yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Satu ketua kloter yang ngurus administrasi, kemudian ada pembimbing ibadah, ada 3 dari kesehatan dalam satu kloter, 1 dokter, 2 paramedis. Ini yang bertugas. Tentu kawan-kawan kesehatan, saya tengok tahun kemarin itu mereka sudah punya data yang sangat luar biasa. Artinya sudah bisa lah ini tinggal dijalankan. Yang bagi para lansia juga mungkin akan lebih nyaman dalam melaksanakan ibadah aja. Pak Mahyudin, sebetulnya saya pengen ngobrol banyak dengan Pak Mahyudin nih, tapi memang waktu juga kita berdebatnya seru sekali lagi luar biasa tapi mungkin sebelum ditutup ya kiranya bisa menyampaikan 1-2 hal terutama bagi mereka para jemaah haji, terus apa sih tipsnya supaya kita bisa pengen berhaji dengan baik dan lancar, mungkin bisa sampaikan. Jadi bagi para jemaah haji ya, bukan calon jemaah haji ya, tapi para jemaah haji yang insya Allah akan berangkat pada tahun ini, kami tentu berharap pertama ya kuasai ilmu manasik ya, kuasai ilmu manasik. Karena bagaimanapun kalau ilmu manasik tidak dikuasai sampai ke sana tidak tahu akan dilaksanakan, nanti hajinya tidak mabrur. Itu pertama. Ya saya kira banyak tempat belajar ya, insya Allah nanti kita juga akan melakukan bimbingan manasik. Kalau enggak juga mungkin melalui pada individu-individu yang ada, panggil ke rumah dan segala macam. Nah intinya kuasai ilmu manasik. Kemudian yang kedua yang sangat penting bahwa haji ini adalah ibadah fisik. Ibadah fisik ya. Nah, jadi artinya banyak berjalan yang akan kita lakukan. Tawafnya berjalan. Tawaf dengan sa'i yang berhubungan dengan fisik. Fisik. Itu kalau tawaf sa'i itu dilaksanakan secara normal saja, itu hampir 2 jam kita berjalan. Nah, belum lagi nanti jumroh melontar ya. Melontar itu juga fisik yang sekira perjalanan yang cukup panjang. Oleh karena itu jaga kesehatan dan latih diri dari sekarang bagaimana supaya jalan terusnya. Saya kira kalau sekarang dilatih jalan, nanti kalau sudah di jalan itu akan bisa. Ya, oleh karena itu ya yang saya kira tip yang sangat penting yang dilakukan oleh jemaah. Kemudian luruskan niat bahwa saya betul-betul akan beribadah haji, tidak ada niat lain. Kalau itu sudah kita lakukan, saya yakin percaya Insya Allah bisa haji mabrur. Amin. Luar biasa sekali rekan Tribuner. Sebetulnya banyak hal yang ingin kita obrolkan, maklumlah isu haji yang seperti dibilang Pak
Mahyudin tadi bahwa isu haji ini isu yang luar biasa lah. Luar biasa. Seksi sekali. Tapi tadi beliau sudah bilang, kapan-kapan kita boleh ngobrol lagi. Ngobrol lagi, berbicara tentang bukan hanya haji, tapi bagaimana sih di Kementerian Agama itu sendiri. Mungkin banyak hal yang kita bisa diskusikan dan bisa memberikan edukasi untuk masyarakat ya Pak Mahyudin. Rekan Tribuners semua, memang waktu jualah yang harus membatasi obrolan kita ini. Semoga apa-apa yang kita diskusikan sore ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dari studio Tribun Pekanbaru, saya Syarif Dayan mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.